Halo The Bloggers, kali ini saya akan melanjutkan kisah si Apa dan Yesung putri kecilnya yang sebelumnya sudah saya ceritakan di video part 1. Bagi yang belum menonton video part 1-nya, link ada di bagian deskripsi video ini. Oke, langsung saja kita lanjut part 2. Gas lur. Sementara itu, Yesung sudah dikembalikan ke panti asuhan dan sudah kembali bersekolah. Ketika bertemu dengan gurunya, Yesung memintanya untuk diantarkan ke penjara agar bisa bertemu dengan ayahnya. Sesampainya di sana, Yesung pun bisa bertemu dengan Apa. Apa dan Yesung terlihat sangat bahagia. Begitu juga dengan kepala sipir yang melihatnya dan mulai melihat ketulusan yang diperlihatkan Apa terhadap putrinya. Namun, waktu pertemuan yang dibatasi membuat Apa dan Yesung harus kembali dipisahkan, sehingga membuat Yesung jatuh sakit karena terus merindukan ayahnya. Ketika di rumah sakit, kepala sipir menjenguk Yesung. Di sana Yesung kembali meminta kepada kepala sipir untuk dipertemukan dengan ayahnya. Sebagai bentuk terima kasih terhadap Apa karena telah menolongnya ketika terjadi kebakaran, dengan memanfaatkan jabatannya, kepala sipir kemudian mempertemukan Apa dengan Yesung. Walaupun taruhannya ia harus dipecat dari pekerjaannya. Di sisi lain, kepala sipir juga mulai merasakan kejanggalan atas kasus yang menimpa Apa, karena dirinya melihat Apa adalah orang yang tulus dan baik. Di hari berikutnya, kepala sipir menemui tim penyelidik yang menangani kasus Apa dan menanyakan berkas-berkas penyelidikan Apa. Dirinya juga semakin merasakan keanehan ketika ia melihat berkas-berkas itu, dan semakin membuatnya yakin kalau Apa tak bersalah. Sementara itu, Yesung yang berada di sekolahnya sedang melihat temannya bermain HP. Kemudian ketika pulang, ternyata ia dijemput oleh kepala sipir untuk diajak bertemu dengan Apa di dalam lapas. Di sana, Yesung belajar bersama, dan Yesung mengajari ketua yang ternyata tak bisa membaca dan menulis. Di saat belajar, Yesung melihat paman Bongsik yang sedang merenung kesepian. Ternyata Yesung membawa HP yang ia pinjam dari teman sekolahnya dan memberikannya kepada paman Bongsik agar bisa menghubungi istrinya yang sedang hamil. Paman Bongsik kemudian mencoba menghubungi istrinya. Ia berusaha mencari sinyal. Ketika panggilan terhubung, ternyata anak paman Bongsik sudah lahir dan membuatnya terharu. Namun karena baterai HP yang dipakai lowbat, percakapan itu pun terputus. Paman Bongsik kemudian berterima kasih kepada Yesung karena dapat diandalkan. Di hari berikutnya, Apa yang sedang berolahraga diberitahu oleh sipir penjaga kalau sidang putusan akhir akan segera dilaksanakan. Sementara itu, si ketua yang masih penasaran dengan kasus pembunuhan yang menimpa Apa, kemudian meminta Apa untuk menceritakan detail yang sesungguhnya. Dia juga meminta rekan-rekannya untuk memeragakan kenapa anak kecil itu bisa meninggal. Sedikit demi sedikit, Apa menceritakan apa yang dia ingat. Rekan-rekannya juga sudah mulai menarik kesimpulan atas meninggalnya anak kecil itu. Sementara untuk tuduhan kasus pemerkosaan, Apa menceritakan kalau sebenarnya ia akan menolong anak itu dengan cara CPR atau memberikan pertolongan pertama dengan nafas buatan. Karena Apa sebelumnya telah mendapatkan pelatihan itu di tempatnya bekerja. Mendengar cerita yang diberikan Apa, ketua pun berjanji akan membantu Apa dalam mengungkap kebenaran kasus yang dialaminya. Di lain waktu,
kepala sipir menemui komisaris polisi untuk memintanya menyelidiki kembali kasus yang dialami Apa. Karena dirinya merasa kasus yang dituduhkan kepada Apa banyak menemui kejanggalan. Sebaliknya, respon dari komisaris polisi malah meminta kepala sipir untuk tidak ikut campur dalam kasus itu. Karena anak kecil yang meninggal itu adalah anak dari komisaris polisi tersebut. Para penghuni sel nomor 7 juga terus berusaha membantu Apa agar ia bisa menjawab semua pertanyaan dari hakim dengan sesungguhnya. Tanpa lelah, mereka terus mengajari Apa agar siap menghadapi persidangan. Apa terus diajari bahwa dirinya sesungguhnya tidak bersalah dan hanya menjadi korban salah tuduhan. Sementara itu, pengacara yang menangani kasus Apa bukannya membantu Apa, tapi malah terus menyudutkan Apa untuk mengakui perbuatan yang padahal Apa tak melakukannya. Begitu juga dengan kepala sipir yang meminta pengacara itu untuk bersikap adil dan tidak menyudutkan Apa ketika persidangan dimulai. Hari persidangan apapun tiba, Apa ditemani kepala sipir menuju persidangan. Sebelum sidang dimulai, Apa ditempatkan di sebuah ruangan. Dirinya kemudian didatangi oleh komisaris polisi yang merupakan ayah dari anak kecil yang meninggal dalam kasus Apa. Apa terus diintimidasi bila ia harus mengakui perbuatan yang padahal ia tak melakukannya. Apa juga diancam bila tak mau menerima hukuman itu, maka komisaris polisi juga akan membunuh Yesung. Persidangan pun dimulai. Apa terus disudutkan oleh pertanyaan jaksa. Namun Apa hanya bisa diam dan terus memikirkan keselamatan Yesung. Apa yang tak mau kehilangan Yesung dengan terpaksa memilih mengakui semua perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Sontak ruang persidangan pun menjadi ricuh setelah Apa mengakui perbuatannya karena ia di bawah ancaman dari komisaris polisi. Kepala sipir yang datang di persidangan juga berusaha menyadarkan Apa agar ia jujur dalam persidangan itu. Setelah mendengar pernyataan Apa, hakim persidangan itu berdiskusi dan memutuskan untuk menjatuhi hukuman mati kepada Apa. Di hari berikutnya, Apa menikmati momen-momen terakhirnya di dalam penjara sambil menunggu waktu untuk eksekusi hukumannya. Apa juga semakin rutin dikunjungi oleh putrinya Yesung. Sementara itu, Yesung juga sudah diangkat anak oleh kepala sipir. Kemudian, adegan film kembali ke persidangan seperti di awal adegan film ini. Ternyata, wanita yang menjadi jaksa pembela ini adalah Yesung yang telah dewasa. Ia sedang berusaha membersihkan nama baik ayahnya. Yesung juga dibantu oleh ketua dan para penghuni sel nomor 7 yang diceritakan sudah bebas. Ia mati-matian memberikan kesaksian dan pembelaan atas kasus yang selama ini dituduhkan kepada ayahnya adalah sebuah kesalahan. Cerita kembali lagi ke masa di mana para penghuni sel nomor 7 masih di dalam penjara, serta Apa yang masih menunggu waktu eksekusinya. Para penghuni sel nomor 7 juga tidak bisa berbuat banyak ketika vonis hukuman mati diberikan kepada Apa. Mereka hanya bisa merasa iba kepada Apa. Sebelum waktu eksekusi Apa tiba, mereka pun berniat membuat acara perpisahan kepada Apa. Para penghuni sel nomor 7 berencana menghadirkan Yesung di acara pentas Natal akhir tahun yang biasa diselenggarakan oleh lapas. Mereka merencanakan agar perpisahan Apa terasa bahagia. Begitu juga dengan Yesung yang akan dipisahkan dengan ayahnya. Hari pentas Natal pun tiba. Para penghuni lapas tampak antusias mengikuti acara tersebut. Begitu juga dengan Apa. Paduan suara yang terdiri dari anak-anak termasuk Yesung juga mulai bernyanyi.
Ketika bernyanyi, anak-anak itu menghampiri para tahanan. Begitu pula dengan Yesung yang segera memegang erat tangan ayahnya. Mereka semua langsung keluar meninggalkan ruangan. Ketika keluar ruangan, para penghuni sel nomor 7 yang sudah menyiapkan rencana perpisahan sebelumnya meminta Yesung dan Apa untuk menaiki sebuah balon udara yang sudah mereka buat. Apa dan Yesung terlihat sangat bahagia. Mereka menikmati momen-momen terakhir berdua di atas balon udara. Hari pun berganti, di mana hari itu Apa akan menjalankan eksekusinya. Sebelum dieksekusi, Apa menyempatkan makan bersama para tahanan sel nomor 7. Tak lupa, Apa juga menyiapkan hadiah kepada Yesung berupa tas Sailor Moon kesukaannya. Dan tak lupa, Yesung juga berterima kasih kepada ayahnya karena telah menjadi ayah yang baik. Apa dan Yesung akhirnya berpamitan kepada penghuni sel nomor 7. Apa juga tak lupa berterima kasih kepada mereka. Apa keluar dari sel nomor 7 bersama Yesung dan didampingi oleh kepala sipir. Apa juga tak melepaskan pelukannya kepada Yesung. Yesung dan Apa harus kembali dipisahkan. Namun kali ini mereka harus dipisahkan selamanya. Apa dan Yesung akhirnya menangis sejadi-jadinya karena ini adalah pertemuan mereka untuk terakhir kalinya. Kembali ke persidangan, di mana Yesung memohon kepada hakim ketua untuk mempertimbangkan lagi pembelaan dan kesaksian yang ia berikan. Setelah berdiskusi, hakim ketua pun memutuskan kalau tuduhan yang diberikan kepada Apa selama ini adalah salah. Apa hanya menjadi korban dari arogansi pihak kepolisian. Dengan begitu, hakim ketua pun memutuskan Apa tak bersalah. Mendengar bahwa ayahnya tak bersalah, Yesung pun menangis bahagia karena telah membersihkan nama baik ayahnya. Dan film pun berakhir. Untuk pesan film kali ini, cinta seorang ayah kepada anaknya adalah cinta yang tulus. Ayah rela berkorban asalkan anaknya bahagia. Jadi, cintailah orang tuamu selagi orang tuamu masih bisa merasakan cinta yang nyata darimu.